Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 2406085010002. Di sini saya akan membawakan materi yaitu efektivitas belajar kolaboratif dibandingkan dengan belajar individual. Pengertian belajar. Belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat dilakukan secara individu maupun kolaboratif. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada tujuan pembelajaran, materi yang dipelajari, serta karakteristik individu yang belajar. Pengertian belajar kolaboratif dan individual. 1. Belajar kolaboratif. Belajar kolaboratif proses pembelajaran di mana dua atau lebih individu bekerja sama untuk mencapai pemahaman bersama tentang suatu konsep atau menyelesaikan tugas. 2. Belajar individual. Belajar individual proses pembelajaran yang dilakukan sendiri tanpa keterlibatan langsung dari orang lain. Perbandingan efektivitas, yaitu ada aspek keterlibatan sosial. Belajar kolaboratif tinggi karena interaksi dan diskusi. 3. Belajar individual rendah, lebih banyak refleksi pribadi. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kerja tim dalam proyek sekolah atau kampus. Siswa yang mengerjakan tugas kelompok dalam membuat presentasi mengenai perubahan iklim. Mereka membagi tugas berdasarkan keahlian masing-masing, berdiskusi dan menyusun materi bersama. 2. Diskusi dalam kelompok belajar. Mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian berkumpul untuk berdiskusi dan menjelaskan konsep sulit satu sama lain. Belajar individual. Membaca buku sendiri di perpustakaan. Seseorang yang ingin memahami teori ekonomi membaca buku sendirian tanpa interaksi dengan orang lain. Belajar kode secara mandiri. Seorang programmer pemula belajar bahasa programan melalui kursus online tanpa bantuan tutor atau teman. Kesimpulan, belajar kolaboratif lebih efektif untuk materi yang membutuhkan pemecahan masalah, kreativitas, dan pemahaman mendalam karena adanya interaksi dan pertukaran ide. Belajar individual lebih efektif untuk materi yang memerlukan konsentrasi tinggi atau disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing individu. Kombinasi kedua metode seringkali menjadi pendekatan terbaik, tergantung pada tujuan dan karakteristik pembelajaran. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.